Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Al-Kautsar TV, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita mengucapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai pada penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah, Rasulullah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang telah kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Kautsar TV, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian singkat ini saya ingin menyampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyatakan ketika ditanya tentang hari yang baik, bulan yang baik, dan amalan yang baik, Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan khairu ayyam yaumul jum'ah wa khairus syuhur syahrul Ramadan wa khairu a'mal salatu ala waktiha. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu ayyam, sebaik-baik hari adalah yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Kenapa dikatakan sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat? Karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, yaitu tuannya hari. Karena hari Jumat banyak sejarah yang telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai terciptanya Nabi Adam alaihi salam, kemudian diciptakannya langit dan bumi, kemudian banyak sejarah-sejarah yang insya Allah juga terjadi pada hari Jumat. Contohnya nanti adalah Yaumul Qiyamah, Qiyamatul Kubra, kiamat yang besar. Insyaallah ini akan terjadi nanti pada hari Jumat. Kita tidak tahu apakah hari Jumat yang akan datang atau hari Jumat selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Maka dari itu disunnahkan bagi kita, perbanyaklah zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah pada malam Jumat. Karena untuk mempersiapkan bagaimana kita untuk menghadapi tentang kematian maupun kehancuran dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Al-Kautsar TV, dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa dikatakan khairus syuhur syahrul Ramadan? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan pendidikan, syahrul tarbiyah, syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Semua dosa-dosa kita yang lalu kita kerjakan, maka pada bulan Ramadan ini, momentum Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sejarah yang terjadi juga pada bulan Ramadan, terutama turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah katakan turunnya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana pada bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembanding antara yang baik dan yang buruk. Ini membuktikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Maka dari itu mari manfaatkan bulan Ramadan kita ini. Pada hari ini, pada bulan ini, kita berada pada bulan suci Ramadan. Bagaimana untuk kita menempah diri kita, menempah mental kita, menempah hawa nafsu kita untuk menjadi yang baik, untuk menjauhi segala godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Maka dari itu marilah kiranya kita pada bulan suci Ramadan ini terus beribadah kepada Allah. Walaupun pada bulan ini, pada tahun ini, seluruh umat Islam, seluruh dunia, bahkan sampai kepada Indonesia, negara Indonesia dan kota Batam khususnya, dilanda suatu wabah penyakit corona, yang mana umat Islam khususnya sesuai dengan edaran dari pemerintah dan ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, menghimbau untuk tidak melaksanakan ibadah di dalam masjid. Tapi kita selaku umat Islam yang bertakwa kepada Allah, yang tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, walaupun kita tidak beribadah di dalam masjid, tapi kita tetap beribadah, karena ibadah itu dimanapun, kapanpun saatnya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah tetap kita laksanakan ibadah. Berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Pada kaum muslimin. Di kota Batam ini khususnya. Bagaimana Allah memuji kita. Menguji kita. Bagaimana Allah mencoba kita. Tentang keimanan kita, ketegaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah cobaan ini bukti sayang Allah kepada kita. Cobaan ini adalah bukan Allah benci kepada kita. Bukan Allah jauh kepada kita. Tapi Allah sayang dan Allah dekat kepada kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan bentuk sayangnya Allah, bentuk dekatnya Allah kepada kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisi pada saat ini yang kita alami, tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada hambanya, ini adalah ada jalan yang terbaik. Idza asobathum musibah, kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila diberikan kepadamu suatu musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu musibah apa, cobaan apa yang diberikannya kepada hambanya. Hambanya pasti dapat dan mampu untuk mengatasi musibah tersebut. Kita selaku umat Islam tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, tetap pendirian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bertawakal, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Allah akan memudahkan segala masalah-masalah yang kita hadapi. Maka kembali kepada diri kita. Ayo, kita dan keluarga kita, sanak saudara jaga dengan baik. Kita jaga pada jalan-jalan Allah, thariqullah, kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara musibah yang kecil ini, gara-gara cobaan yang kecil ini, kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Kausar TV, jamaah kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, khairu a'mal, sebaik-baik amal, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini yang ketiga. Sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka dari itu dengan kita laksanakan sholat, kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita terjauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita laksanakan sholat, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji. Maka marilah dengan momentum Ramadan ini, dalam situasi yang bagaimanapun ini, kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, tetap walaupun kita tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah kita. Kita tetap sholat berjamaah dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat kita dapat mensyukuri, kita dapat mengatasi, dan kita dapat menjalankan dengan baik. Intinya, ittaqillah, takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kau akhiri hidupmu, jangan kau akhiri hayatmu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini membuktikan bentuk keistiqomahan kita kepada Allah. Sampai pada akhir hayat kita pun Allah telah meminta kepada kita untuk istiqomah beribadah dan takwa kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, itu datangnya dari kebodohan saya. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.